Baiklah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan praktikum statistika 1 ya. Ini pertemuan ke-8 ya. Jadi pertemuan setelah UTS teori ya, teorinya gitu ya. Nah, saya akan melanjutkan materi tentang nilai harapan ya. Ini belum dipraktikumkan ya. Nah, minggu depan baru kita mulai praktikum. Materinya praktikum semua ya. Jadi untuk kali ini kita masih menggunakan teori, jadi tutorial sifatnya ya. Nah, saya akan jelaskan dulu tentang tutorial soal-soal nilai harapan ya. Ini sudah saya buatkan soal-soalnya. Nah, sebelumnya akan saya informasikan ke mahasiswa bagaimana cara menjawab soal-soal yang terkait nilai harapan. Ini kelanjutan dari praktikum pertemuan minggu ke-7 ya. Jadi misalkan di teori kan diterangkan bahwa ada suatu teorema yang mengatakan bahwa variansi dari variabel random X itu adalah sigma kuadrat. Ya, itu bisa dinyatakan dalam bentuk lain, yaitu ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat, di mana mu di sini itu adalah rata-rata dari X atau rataan dari X. Ya. Nah, di mana cara membuktikannya? Ya, kita bisa memilih salah satu, misalkan variabel random X itu adalah kontinu. Nah, jadi kita pilih variabel random kontinu X. Dengan fungsi kepadatan probabilitas saya namai F kecil X. Gitu ya. Jadi setiap variabel random itu pasti punya fungsi kepadatan probabilitas. Di sini saya namakan F kecil X. Maka diperoleh sigma kuadrat, ya, di mana sigma kuadrat itu adalah varian dari X, lambangnya begini kan. Nah, varian dari X itu sudah didefinisikan di teorinya, ekspektasi dari X dikurangi rata-ratanya kuadrat. Nah, ini yang harus Anda pegang tuh yang ini. Nah, ini. Ya, bahwa variansi dari X itu ekspektasi dari X dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. Gitu ya. Dikuadratkan. Nah, ingat saya sudah pernah cerita sejak awal bahwa ekspektasi dari sesuatu itu sama dengan integral sesuatu. Sesuatunya adalah X min mu kuadrat dikalikan peluangnya dx. Kalau X-nya kontinu, ya kan? Kalau X-nya kontinu. Jadi urutan pembuktian itu harus jelas. Pertama memisahkan variabel random X kontinu dengan fungsi kepadatan peluangnya F kecil X. Baru definisi variansi dari X. Nah, ini kan. Apa itu? Ekspektasi X dikurangi mu kuadrat. Ini dari definisi ini. Kemudian ekspektasi dari X min mu kuadrat ini juga dari definisi lagi. Integral dari X min mu kuadrat kali F X dx. Nah, kalau sudah seperti ini, lihat ini domainnya secara umum kan minta hingga sampai tak hingga. Dalam prakteknya bisa terbatas nanti ya. Ini kan secara teori ya, gitu. Kalau sudah gunakan sifat dari integral tadi. X dikuadratkan, ya kan? 2 kali X dikalikan min mu, jadi min 2 mu X. Plus mu kuadrat. Min mu dikuadratkan kan jadi plus mu kuadrat. Ya, seperti operasi aljabar biasa, kalikan nanti X kuadrat dikalikan Fx, kemudian diintegral. Sehingga muncul integral X kuadrat Fx dx. Nah, min 2 mu kali X dikali Fx. Dan diajarnya jadi min 2 mu X Fx. Diintegral terhadap X, maka jadi min 2 mu-nya keluar dari integral. Kenapa? Karena konstan. Gitu ya. Tinggal integral X dikali Fx dx. Nah, ya kan? Terakhir, plus mu kuadrat dikali Fx, kalau diintegral terhadap X, jadi mu kuadratnya keluar. Kenapa? Karena konstan. Mu kuadrat dikali integral Fx dx. Nah, nanti mu kuadratnya bisa keluar. Nah, jadi ini kan. Nah, sudah. Kalau sudah demikian, baru kita masukkan. Ini tidak lain definisi dari ekspektasi X kuadrat. Coba kalau kita baca. Ekspektasi
X kuadrat kan sama dengan integral X kuadrat kali fungsi peluangnya, dx. Ini juga tidak lain ekspektasi dari X, integral ini. Integral dari X kali peluangnya dx, kan berarti ini ekspektasi X. Maka saya tulis ekspektasi X. Nah ini mu kuadratnya keluar kan, tinggal ini. Ini nilainya tidak lain adalah 1. Dari mana tahu 1? Ada definisi lagi. Kalau fx itu fungsi kepadatan peluang, maka integral dari fx terhadap x pasti 1. Ini merupakan syarat fungsi peluang kan. Nah, karena ini integralnya 1 dikali mu kuadrat tetap mu kuadrat. Ekspektasi x sendiri kan mu. Mu dikali mu jadi mu kuadrat. Sehingga ketemu min 2 mu kuadrat. Ya kan? Nah baru ini ditambahkan ketemu min mu kuadrat. Ya, itu cara membuktikan secara runtut ya, dan prosesnya jelas ya. Ya. Kalau Anda membuktikan sesuatu ya seperti itu harusnya. Tidak tahu-tahu dilompati inilah. Ini sering ini ditanyakan di ujian proposal, kadang-kadang di ujian skripsi dipancing aja. Coba sih wawasan tentang materi dasar. Di mana cara Anda membuktikan ini? Nah, ditanyai saya lupa semua ini mahasiswa ini. Ya, ingat ini teori dasarnya ya. Harus paham, orang statistik itu harus paham. Ya. Sekarang yang kedua, buktikan bahwa untuk setiap variabel random X dengan fungsi kepadatan probabilitas F kecil X, ya, X-nya ini bisa diskrit, bisa kontinu ya, akan berlaku ekspektasi AX plus B sama dengan A kali ekspektasi X plus B, di mana A dan B-nya konstan. Yang kedua, varian dari A kali X, nanti A-nya ini keluar jadi A kuadrat kali varian X. Dan yang ketiga, varian dari AX plus B, itu sama dengan A kuadrat kali varian X. B-nya tidak mempengaruhi. Tidak ada pengaruh B-nya. Nah, kita buktikan ketiganya ini. Ini prinsipnya sama, membuktikan ekspektasi kan. Ini sebenarnya variansi ini juga membuktikan ekspektasi. Coba lihat dalam prosesnya loh, kan ekspektasi ini, buktikan ekspektasi ini ya sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi Mi kuadrat, ya kan? Sebenarnya ini prinsipnya membuktikan ekspektasi juga. Cuma ekspektasinya khusus dinamai variansi. Variansi dari X gitu ya. Ini sama membuktikan ekspektasi juga. Jadi caranya di mana untuk membuktikan? Persis sama dengan ini. Pilih variabel random X-nya kontinu. Yang paling mudah pakai X yang kontinu. Pakai diskrit pun juga sama. Nanti ketemunya juga ini. Ya. Nah di sini saya buktikan dengan memilih X-nya yang kontinu aja. Ya. Gunakan sifat dari ekspektasi. Ekspektasi dari sesuatu sama dengan integral dari sesuatu kali fx dx. Gunakan sifat perkalian, A kali X kali fx diintegral terhadap X, A-nya keluar, tinggal integral X fx dx. Plus B dikali fx diintegral terhadap X, B-nya langsung keluar, jadi B integral fx dx. Nah, sudah terbukti kan? Ini tidak lain namanya ekspektasi X, sehingga ketemu A kali ekspektasi X, ya kan? Plus, karena ini nilainya 1, B kali 1B. Itu buktinya sederhana aja. Nah, ya kan? Kalau varian AX, ya berarti kan varian AX, berarti nanti A-nya jadi kuadrat dikali varian X. Mana buktinya? Sama buktinya. Definisi dari variansi. Varian AX itu didefinisikan ekspektasi dari AX min ekspektasinya AX kuadrat. Nah, dari mana ini? Coba perhatikan di sini. Varian dari X, ekspektasi dari X dikurangi ekspektasinya X. Nah, kuadrat. Nah, ini kan ekspektasi X sebenarnya. Nah, jadi varian dari X sama dengan ekspektasi dari X min ekspektasinya X. Nah, X-nya ini bisa diganti apa saja. Sehingga saya bisa menyebut variansi dari sesuatu sama dengan ekspektasi dari sesuatu min ekspektasinya sesuatu kuadrat. Nah, itu kalau diperumum jadi begitu. Ini saya terapkan di sini. Ya.
Varian AX itu sama dengan ekspektasi, varian sesuatu sama dengan ekspektasi dari sesuatu dikurangi ekspektasinya sesuatu tadi kuadrat. Enggak menyalahi aturan bahasanya, sama tidak berubah. X-nya berubah jadi AX itu aja bedanya. Nah, ini gunakan sifat A tadi, ekspektasi AX itu sama dengan A kali ekspektasi X. Ekspektasi X sekarang saya kasih lambang mu berindeks X. Ya. Kenapa? Nanti ada variabel Y juga. Namanya mu berindeks Y. Itu namanya rata-rata dari Y. Nah, untuk ini mulai saya kenalkan dengan penulisan indeks. Jadi bukan mu nulisnya, tapi mu di indeks X. Loh Pak, kok enggak sama dengan yang di atas? Ini adalah untuk menjembatani kalau kita masuk ke dua variabel random. Kalau variabel random X rata-ratanya mu, variabel random Y masa namanya mu juga? Kan enggak mungkin. Makanya disiasati kalau X pakai mu X, kalau Y pakai mu Y. Kalau sementara di sini saya hanya menceritakan variabel randomnya tunggal yaitu X. Rata-ratanya dilambangkan mu. Nah, di sini saya tulis rata-ratanya X-nya saya beri lambang mu X. Ini enggak masalah itu, cuma nama aja. Ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah, berarti saya bisa menuliskan A-nya ini saya keluarkan, dikalikan X min mu X. Ya kan? Karena dikuadratkan, nanti jadi A kuadrat kali X min mu X kuadrat. Nah, perhatikan sifat A tadi, yang konstan adalah A kuadrat, maka keluar dari ekspektasi. Ya, keluar dari ekspektasi. Tinggal ekspektasi X min mu X kuadrat. Ekspektasi X dikurangi rata-ratanya X kuadrat ini adalah definisi dari variansi X. Nah, variansi X ya. Nah, terbukti sudah. Sehingga ketemu A kuadrat kali variansi X. Ya. Ingat ini definisi variansi X, ekspektasi dari X dikurangi rata-ratanya X kuadrat. Nah, ini kan kebaca sudah rata-ratanya X. Ini kalau X-nya saya ganti Y, ini berubah jadi mu Y, artinya rata-ratanya Y. Itu maksudnya ya. Kita bawa ke bentuk umum penulisan. Nah, sekarang buktikan yang C. Varian dari AX plus B. Ya, betul nggak sama dengan ini? Sama, gunakan sifat dari variansi. Apa ya? Variansi dari AX plus B. Bisa nebak? Yaitu apa? Ekspektasi dari AX plus B dikurangi ekspektasinya AX plus B baru pangkat 2. Dari situ kuncinya. Itu dulu selesaikan nanti langsung ketemu ini nanti. Coba kita lihat. Nah, ekspektasi dari AX plus B dikurangi ekspektasinya AX plus B. Ini yang dilambangkan dengan mu tadi. Mu berindeks AX plus B. Gitu kan. Ya, pangkat 2. Ya, ini nggak usah diotak-atik, sudah paling sederhana. Tinggal ini aja. Ekspektasi dari AX plus B menurut sifat A kali ekspektasi X plus B kan. Nah, karena ekspektasi X saya beri lambang mu X, jadi A kali mu X plus B. Nah, ini pakai sifat A tadi. Ya. Nah, sekarang Anda perhatikan B-nya tidak ada pengaruh. Karena B dikurangi B 0, hilang. Maka tersisa ekspektasi AX min A mu X. Ini dia lain sama persis dengan tadi. Nah, ini A-nya dikuadratkan, keluar dari ekspektasi, tinggal ekspektasi X min mu X kuadrat. Nah, ini tidak lain definisi dari variansi X. Nah, ini saya ajari latihan pembuktian dasar ya. Ini hal-hal yang sangat dasar, ini harus paham. Saya ingatkan ini sering kali ditanyakan di wawasan ya. Nanti Anda ujian proposal, ujian skripsi itu wawasan ini selalu ditanyakan. Karena nanti Anda calon sarjana statistika, ditanyanya, loh kok nggak ngerti ya variansi AX plus B. Nah, itu harus tahu. Nah, ini termasuk teori dasarnya statistika ya. Anda harus paham. Nah, sekarang contoh lain lagi, ya kita diminta untuk menghitung variannya. Kalau di sini tadi ceritanya fx-nya belum terrumuskan secara eksplisit loh, hanya berupa fx saja.
Nah ini masih berbau teori kan. Nah sekarang fx-nya mulai direalkan, ya, diaplikasikan. Fx-nya seperti ini, di mana x-nya bernilai 0, 1, 2, dan 3. Berarti diskrit apa kontinu x-nya di sini? Diskrit ya, karena nilainya bilangan bulat. Ini diskrit, jadi x-nya hanya berlaku pada domain 0, 1, 2, dan 3 saja. Jadi kalau tanyakan variansi dari x, ya definisinya tidak berubah. Ekspektasi dari apa? X dikurangi rata-ratanya x. Oke, kita beri nama mu boleh, mu x boleh, terserah. Jadi ini ekspektasi x dikurangi mu kuadrat gitu kan. Nah, apa selanjutnya? Ekspektasi x dikurangi mu kuadrat ya sama dengan sigma x sama dengan 0 sampai 3. Kenapa pakai sigma? Karena x-nya diskrit. Nah, x-nya ini diskrit. Ini pakai sigma. Tinggal x min mu kuadrat dikalikan fx. Sudah selesai. Kalau diskrit cuma gitu. Nggak ada dx, yang nggak ada dx. Itu kalau kontinu baru pakai dx. Pakai integral ya. Jadi jawabnya nanti sigma x sama dengan 0 sampai 3, x min mu kuadrat dikalikan fx. Selesai sudah, fx-nya sudah ada. Nah, cuma masalahnya mu-nya kan belum dihitung. Nah, berarti tugas Anda pertama sebelum menghitung variansi X selalu menghitung mu-nya dulu. Apa mu? Mu sama dengan ekspektasi X. Apa ekspektasi X? Sigma X sama dengan 0 sampai 3, X dikalikan Fx. Nah, Fx-nya sudah ada. Oke, ini jawabannya. Nah, pertama mesti ngitung mu. Mu itu ekspektasi X. Berarti ekspektasi X dihitung pakai sigma kan? Mulai dari 0 sampai 3, X kali Fx. Fx-nya saya ganti. Nah, berarti sama aja ngitung ini. Ini kan ngitungnya mudah ya. Mulai dari X-nya 0. Kalau X-nya 0 kali berapapun pasti 0 langsung aja. Plus sekarang kalau X-nya 1. 1 berarti hilang kan? Tinggal kombinasi 31 dikali 2/3 pangkat 1 dikali 1/3 pangkat 2. Nah, ini caranya. Plus kalau X-nya 2 berarti 2 dikali kombinasi 32 dikali 2/3 pangkat 2 dikali 1/3 pangkat 1. Ini kan. Terakhir X-nya 3. Nah, ini hanya masalah ngitung, ini sudah saya jabarkan ini. Ini kalau dihitung ketemu 2/9. Ini kalau dihitung 8/9, ini juga 8/9, hasilnya ternyata 2. Jadi mu atau rata-ratanya X 2. Nah, baru menghitung variansi X. Boleh menggunakan rumus yang pertama. Ekspektasi dari X kuadrat, ya kan, dikurangi mu kuadrat. Kan mu-nya sudah kita hitung. Nah, ini. Boleh langsung pakai definisi. Hasilnya sama persis nanti, bisa dicoba. Nah, ini pakai definisi ini. Ekspektasi X min mu kuadrat. Mu-nya sudah kita hitung 2. Sehingga ketemu ekspektasi X min 2 kuadrat. Gunakan notasi sigma. Sigma X sama dengan 0 sampai 3. X min 2 kuadrat kali Fx. Gitu ya. Udah tinggal masukkan kalau X-nya 0 berapa, kalau X-nya 1 berapa sampai 3. Ya. Nah, kalau kita hitung nanti ketemu nih. Kalau X-nya 0, 0 dikurangi 2 min 2 dikuadratkan 4. Kalikan kombinasi 3, 0. Kalikan 2/3 pangkat 0, kali 1/3 pangkat 3. Gitu ya. Sekarang kalau X-nya 1, 1 dikurangi 2 min 1, min 1 dikuadratkan 1. Berarti nggak muncul kalau 1. Tinggal kombinasi 3, 1 dan seterusnya. Kalau X-nya 2, 0. Nggak usah ditulis. Terakhir kalau X-nya 3. Kalau X-nya 3, 3 dikurangi 2, 1, dikuadratkan 1. Nah, tetap. Tinggal kombinasi 3, 1 kali kombinasi, dikalikan 2/3 pangkat 3. Nah, maaf, kombinasi 3, 3 ya, kalau X-nya 3. Yang 1 itu ini, nggak usah cantumkan. Nah, kalau X-nya 3 ya tinggal masukkan X-nya 3, nanti jadi ini. Ini juga masalah ngitung lagi, nanti jawabnya ketemu 2/3. Tuh ya.
Nah, kalau varian dari 2x min 3 menurut teori sebelumnya, ini kan hasilnya tinggal A kuadrat kali varian X. Nah, pakai aja teorema C ini tadi. Nah, berarti kita hanya butuh apa? A kuadrat kali varian X. Kebetulan varian X sudah kita hitung. Nah, varian X-nya kan sudah kita hitung. Nilainya ketemu 2/3. A-nya berapa? 2. 2 dikuadratkan 4 kalikan varian X. Nah, ya kan? Varian X-nya 2/3. Itulah gunanya teorema itu ya. Kita bisa pakai langsung. Ya, coba dipahami, direnungkan ya, benar. Kalau kurang jelas nanti bisa tanya nanti ya. Boleh melalui WA ya, grup ya, silakan. Ya gitu ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat. Variab random X menyatakan jumlah jam dalam satuan 100 jam mesin penghisap debu yang digunakan sebuah keluarga dalam setahun mempunyai fungsi kepadatan peluang ini. Jadi dihitung dalam jam ya. Nah, ini contohnya seperti praktikum minggu kemarin ya, pertemuan ke-7. Nah, jadi dihitung dalam 100 jam. Kalau nanti ketemu setengah, itu artinya 50 jam. Begitu ya. Nah, ini fungsi kepadatan peluangnya. Hitung variansi dari X. Nah, tidak lepas dari menghitung apa? Mu dulu, yaitu rataan dari X. Ini cara ngitungnya. Ini saya ulang lagi. Sebenarnya di praktikum minggu ke-7 sudah saya jelaskan ini. Ya, cara ngitungnya. Saya ulang lagi ya. Mu ekspektasi X berarti integral X kali fx dx. Nah, ini secara teori batasnya min tak hingga sampai tak hingga. Nah, kalau sudah masuk aplikasi, nah tinggal lihat domainnya. X antara 01, fx-nya X. X antara 1 dan 2, fx-nya 2 min X. Ini harus dipegang ini. Kalau 0, abaikan aja. Enggak masuk perhitungan. Karena integralnya 0 itu 0. Ya, sehingga nanti hasilnya jadi integral 0 sampai 1, fx-nya pakai X. Jadi X dikali fx dx. Plus integral 1 sampai 2, X dikali fx, fx-nya 2 min X dx. Gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah apa? Tinggal dihitung. Ini sudah ya, saya nggak perlu sebut. Mu-nya ketemu 1. Nah, sekarang masuk ke variansi. Sama, apa variansi X? Saya gunakan teorema tadi, ekspektasi X kuadrat dikurangi mu kuadrat. Kebetulan mu-nya sudah kita hitung 1, jadi tinggal min 1 gitu aja. 1 kuadrat kan 1. Tugas kita tinggal menghitung ekspektasi X kuadrat. Kembalikan ke definisi, integral X kuadrat kali fx dx. Nah, ini kan. Integral X kuadrat kali fx dx, hasilnya dikurangi 1. Ini sama cara ngitungnya. Ya, ini adalah integral X kuadrat, fx-nya diganti X karena domainnya 0 sampai 1. Plus integral X kuadrat, fx-nya diganti 2 min X karena domainnya antara 1, 2. Baru dikurangi 1. Ini harus teliti ya ngitungnya ini. Salah tulis dikit aja nanti Anda mencari kesalahannya di mana, ngulang dari awal lagi. Sekali cek benar baru nulis selanjutnya. Gitu cara kerjanya ya. Ini jadi integral X pangkat 3 dx. Kalau ini integral 2X kuadrat min X pangkat 3 dx. Nah, gitu ya. Nah ini integralnya nggak ada yang sulit ini. Integralnya paling dasar ya. Integral X pangkat 3 dx seperempat X pangkat 4. Batasnya 0,1. Integral 2x kuadrat 2/3 x pangkat 3. Integral x pangkat 3, jadi min seperempat x pangkat 4. Batasnya masukkan 1 sampai 2, baru kurangi 1. Ini masalah ngitung saya nggak bahas lagi. Ini sering kita ketemu dengan ini kan, integral tertentu. Nanti hasilnya 1/6. Ya, seperti itu. Yang tutorialnya ini memang tutorial kelas. Ya. Ya, kita tidak menggunakan komputer kalau ini nggak ada di komputer ya. Sudah ya, sampai sini. Sekarang kita perhatikan lagi
soal 5. Nah, dibuktikan lagi. Buktikan bahwa varian dari AX plus BY itu sama dengan A kuadrat kali varian X ditambah B kuadrat kali varian Y ditambah 2 kali A kali B kovarian X, Y. Nah, ini juga teori dasar, ini sering sekali ditanyakan ini di ujian ya. Ini kalau Anda wawasannya kurang ya nanti nilainya rendah di ujian nanti. Makanya ada perguruan tinggi negeri itu sebelum ujian skripsi itu ada ujian istilahnya itu ujian materi dasar dulu. Itu tanya itu. Nah, kalau nggak salah saya dapat informasi itu di UGM itu. Jadi ada ujian dasar dulu, lulus baru lanjutkan ke ujian itu. Jangan-jangan dasarnya nanti lupa gitu ya. Nah, kalau di statistik ini tidak langsung sekali ujian, tapi nanti ditanyakan ini materi dasarnya ya. Nah, untuk membuktikan ini sama kembali ke definisi dari varian tadi. Karena ada dua variabel random, ya, bisa diskrit, bisa kontinu ini. Maka fungsi kepadatan peluang bersamanya fx, y. Sehingga berlaku ini, gitu ya. Nah, ini buktinya. Varian dari AX plus BY, definisi varian dari sesuatu sama dengan ekspektasi sesuatu kurangi rata-ratanya sesuatu kuadrat. Nah, kalau kita pakai definisi umum ya gampang, ganti aja itu dengan sesuatu, ganti apa saja boleh sudah. Nah, gunakan sifat ekspektasi seperti tadi. Ini jadi ekspektasi AX menurut sifatnya jadi A keluar kali ekspektasi X. Lambangnya mu X. Nah ini sudah pakai kode mu X mu Y kan. Plus ekspektasi BY, B keluar kali ekspektasi Y lambangnya mu Y. Nah, kalau sudah nanti kumpulkan AX dikurangi A mu X. Nah, ngumpul. Plus BY dikurangi B mu Y. Ngumpul sendiri. Nah, ini baru pakai sifat apa ya? P ditambah Q kuadrat kayak gitu. Jadi nanti ini dikuadratkan, hasilnya ini kan. Plus ini dikuadratkan, hasilnya ini. Plus 2 kali ini kali itu. Jadi 2AB kan. X min mu X kali Y min mu Y. Nah, prosesnya sudah runtun sekali ini jelas. Nah, baru gunakan sifat ekspektasi. Ekspektasi dari ini. Nah, sebenarnya kalau mau langsung A kuadratnya keluar, langsung ke sini boleh. Plus ekspektasi ini saya tulis dulu, baru plus ekspektasi ini. Ya. Ini A kuadrat keluar dari ekspektasi, B kuadrat keluar dari ekspektasi, 2AB keluar dari ekspektasi. Nah, dari ekspektasi itu hanya bekerja pada variabel randomnya. Ya. Tuh. Kalau sudah, ini tidak lain definisi dari varian X kan. Nah, ini definisi varian Y, ini definisi kovarian X, Y. Nah, itu buktinya sudah. Gampang kan sebenarnya kalau sudah memahami teori dasarnya itu ya. Nah, ini diterapkan. Bagaimana kalau kita diminta untuk menghitung variansi 3x min 2y. Berarti A-nya di sini 3, B-nya min 2. No. Jadi B-nya ini bisa negatif juga. A juga mungkin bisa negatif. Ya. Jadi dalam kasus ini A-nya tinggal ganti 3, B-nya tinggal ganti min 2. Masukkan ke rumus ini. Kalau A-nya 3 dikuadratkan 9. Jadi 9 varian X. B-nya min 3, B-nya min 2 ya, dikuadratkan 4. Jadi plus 4 varian Y. 2 dikalikan 3 dikali min 2. Berapa? Min 12. 2 kali 3 kali min 2. Min 12 kovarian X, Y. Ya gitu ya. Ini min 12 apa min 6? 2AB kan? 2 kali AB. Ini berarti 2 kali 3, 6. 6 dikali min 2, min 12. Nah ini min 12 ya. Nah sudah dari sini. Selanjutnya ini Anda uraikan menjadi 9 kali varian X. Ya. Ini belum saya selesaikan tuntas.
Copy aja. Nah, gitu ya. Ini jadi 9 variansi X. Nah, tinggal nanti varian X-nya berapa, gitu ya. Yang ini berapa? Jadi 4 ya. Varian apa? Varian Y. Ini harusnya varian Y. Nah, gitu ya. Ini juga Y. Gitu ya. Sudah, ini tinggal ngitung aja. Varian X sudah diketahui kan? Variansi dari X itu adalah 2. Variansi dari Y itu adalah 3. Kita ganti ini. 2, ini 3. Kovariannya berapa? Kovariannya min 1. Sudah, itulah jawabnya. Ini saya copy lagi. Nah, saya copy ya. Nah, 9 kali berapa tadi? Varian X-nya tadi? Varian X-nya adalah 2. Sedangkan varian Y-nya berapa? 3. Nah, ini saya akan 3. Ini varian Y. Kovariannya min 1. Nah, sudah ini jawabnya. Saya akan dihitung sendiri. Coba kalau dihitung berapa ini? Ini 12, ini tambah 12 juga ya. Jadi 24. 24 ditambah berapa ini? 18. Berapa? 24 tambah 18. Biar dituntaskan aja. 24 ditambah 12 ya. Oh, 18 ya. 18. Berarti 12. 42 ya. Ini itu jawabnya. 42. Ini kalau di kuliah apa tutorial di lab ya cepat tulis di whiteboard aja sebentar ya. Kalau di sini nggak bisa. Nah, seperti ini. Ya, gitu ya. Jadi seperti ini 42 varian. Nah, sekarang yang nomor 7 coba. Saya punya variabel random X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama ini. Ini jelas X dan Y-nya kontinu karena berada dalam interval. X-nya antara 0,1, Y-nya antara 0,1, berarti domainnya berupa persegi. Sebenarnya ini soal yang saya praktikumkan di minggu ke-7 kemarin. Cuma pertanyaannya saya mengarah ke variansi. Kalau kemarin kan rata-rata, sekarang ke variansi. Nah, sama aja. Ya. Kenapa? Supaya saya enggak mengetik berulang kali tentang rata-ratanya. Nah, nanti rata-ratanya langsung ingat kembali kuliah ya, video virtual yang praktikum minggu ke-7. Anda bisa buka kembali cara menghitung rata-ratanya set. Termasuk rata-ratanya X dan rata-ratanya Y. Dipakai semua soalnya itu ya. Nah, sekarang kita ingin menghitung rata-rata dari set. Variansi dari set. Untuk menghitung variansi dari set, tetap kita membutuhkan rata-rata dari set kan. Lambangnya mu set atau ekspektasi dari set. Nah, jalan ekspektasinya ini. Kemarin sudah saya praktikumkan di minggu ke-7. Silakan buka lagi. Nah, khusus sekarang kita fokus menghitung variansi dari set atau var set. Di mana fx, y-nya masih sama ini, 4x ya. Ini jawabnya. Nah, pertama menghitung mu set kan, hasilnya ini. Ini kemarin sudah saya jelaskan, saya nggak akan ngulang lagi. Nah, ini saya hanya copy paste aja. Dan mu setnya sudah kita hitung. Di praktikum minggu ke-7, nilainya ini kan, mu setnya. Kalau saya desimalkan 0,9752. Saya nggak akan ngulang lagi. Saya akan buka. Nah, tinggal menghitung apa?
variansi dari set. Di mana cara menghitung variansi set? Gimana? Gunakan sifat aja. Variansi dari set berarti ekspektasi dari set kuadrat, ya kan? Dikurangi mu set kuadrat. Kan ada teoremanya itu. Berarti tugas Anda sekarang menghitung apa? Ekspektasi dari set kuadrat. Kalau setnya itu begini, maka set kuadratnya apa? Tinggal x kuadrat plus y kuadrat. Jadi sama saja Anda menghitung ekspektasi dari x kuadrat plus y kuadrat. Gitu. Nah itu tidak lain adalah double integral y-nya berjalan 0 sampai 1, x-nya 0 sampai 1 juga, x kuadrat plus y kuadrat kali fx, y dx dy. Gitu. Itu adalah ekspektasi set kuadrat. Setelah itu baru dikurangi mu set tadi. Ya, mu set kuadrat. Begitu. Ya, mu setnya sudah kita hitung di sini. Ya, ini belum saya hitung, ini kayak ini variansinya ini ya. Nah, pakai sifat ini ya. Jadi saya kasih garis besarnya, nanti Anda lanjutkan sendiri. Kalau semuanya saya pandu di sini, ya menyita waktu banyak ini ya. Jadi saya kasih garis besarnya, nanti Anda bisa teruskan sendiri. Kalau semuanya saya pandu kan nggak berkembang nanti ya. Nah ini kan yang mau dihitung varian set. Ya, saya pakai kecil. Apa definisinya varian set? Sama nih, ekspektasi apa? Set dikurangi mu set. Oh, kurangi ya. Mu set. Nah, mu setnya saya ngopi ini. Nah, mu set kuadrat ya. Nah ini ya, ini mu set sebutkan. Nah ini ya. Nah ini kan sudah ada definisinya ini. Apa varian set? Kita bisa pakai ekspektasi set kuadrat, ya kan? Nah, set kuadrat dikurangi dengan apa? Mu set kuadrat. Jadi nulisnya begini, pakai mu, kemudian indeksnya set dikuadratkan. Kalau ini sudah bisa dihitung, mu setnya kan 0,9752 tinggal dikuadratkan berapa. Tugas Anda ngitung ini sekarang, ini pakai double integral. Silakan teruskan sendiri ya. Enggak semuanya saya pandu ya. Jadi ini nanti akan sama dengan apa? Saya tunjukkan double integralnya aja. Gitu ya. Double integral gini. Nah, ini masukkan batas y-nya. Kebetulan y-nya antara 0 sampai 1. X-nya juga antara 0 sampai 1. Karena domainnya berupa persegi. Nah, ini nilai set kuadrat. Set kuadrat itu kan berarti apa? X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya kan? Di X kuadrat, pakai X kecil ya, kalau sudah di... Nah, gitu. Ditambah nah, ini yang Y kuadrat. Nah, baru ini fx, y. F x, y dx dy. dx dy. Nah, sudah sampai sini teruskan. Fx, y Anda ganti dengan 4xy. Nah, setelah itu teruskan sendiri ya. Ini saya hanya nulis rumus, Anda lanjutkan. Ya. Ini diganti 4xy. Langsung ya, 4xy. Selesai sudah. Sekarang hitung integral ini sudah berkali-kali saya terangkan. Jadi Anda harus paham. Ya. Nah, harus paham ya.
Ya gitu ya. Nanti tinggal ganti ini dihitung, tuh ketemu udah varian Z. Sekarang saya lanjutkan yang B aja. Hitung variansi dari X. Ingat, variansi dari X itu berarti var X. Gitu? Var X itu apa? Ekspektasi dari X kuadrat dikurangi mu X kuadrat. Berarti tugas Anda pertama menghitung mu X. Gitu? Mu X itu apa? Ekspektasinya X. Nah, berarti terkait dengan apa? Fungsi marginal dari X kan? Nah, kemarin di pertemuan ke-7 sudah saya terangkan. Cara menghitung mu X itu pakai fungsi marginal dari X. Ini sudah saya terangkan, gambarnya ini, tinggal saya paste aja. Kalau marginal dari X berarti Anda harus menggunakan biasnya dx. X-nya berjalan 0 sampai 1. Ini sudah saya terangkan. Akhirnya dapat mu X kan, yaitu ekspektasi X. Apa itu? Integral X kali Gx dx. Gx-nya dipakai di sini. Mu X-nya 2/3 sehingga dapat varian X. Pakai teorema, di mana varian X itu adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi mu X kuadrat. Nah, di sini saya ngitung ekspektasi X kuadratnya ya. Nah, ini ekspektasi X kuadratnya apa? Ya integral X kuadrat dikali fungsi marginalnya tadi, Gx dx. Minus mu X-nya 2/3 dikuadratkan 4/9. Gitu ya. Ini saya bantu ngitung, jadi integral X kuadrat, Gx-nya sudah kita hitung tadi adalah 2X. Ini gampang sudah integralnya ini. Ini jadi integral 2X pangkat 3, hasilnya 2/4 X pangkat 4, atau setengah X pangkat 4. Masukkan batasnya 0 sampai 1. Kalau X diganti 1, nilainya setengah. Minus kalau X-nya 0, berarti 0. Jadi hasilnya ini setengah, min 4/9, ketemu 1/18. Secara sama, kalau yang C coba sendiri. Bedanya ini varian Y. Ya kan? Varian Y sudah. Berarti apa? Ekspektasi Y kuadrat dikurangi mu Y kuadrat. Mu Y Anda bisa buka di praktikum ke-7. Mu Y-nya sudah ketemu. Kalau nggak salah jawabnya sama. Mu Y-nya ketemu sama dengan mu X. Ya, gitu. Silakan buka lagi videonya ya. Jadi mu Y-nya sama dengan mu X nanti. Ya, itu 2/3. Nah, variansi Y-nya sama dengan ekspektasi Y kuadrat min mu Y kuadrat. Kalau nggak salah jawabnya ini nanti sama. Jadi varian Y itu sama dengan varian X dalam hal ini. 1/18 juga. Karena simetri ya. Domainnya ini simetri terhadap sumbu X maupun Y. Silakan coba sendiri ya. Nah, yang D sekarang yang penting ini, yang D. Yang D hitung kovariansi dari X dan Y. Nah, untuk menghitung kovariansi dari X dan Y, berarti ini langkahnya. Pertama, menghitung mu Y-nya dulu. Mu Y-nya saya ulang. Ini sudah ketemu 2/3 loh. Sama kan dengan mu X. Mu Y-nya. Pertama mencari fungsi marginal dari Y. Integralkan terhadap X. Nah, sama. Berarti domainnya nanti menggunakan persegi ini. Kalau HY berarti fungsi marginal dari Y, biasnya pakai DY. 0,1. Ya kan? Mu Y-nya kita hitung berdasarkan HY tadi. Integral Y dikali HY kali DY. Ketemu 2/3. Baru masuk ke definisi kovarian. Kovarian dari X dan Y, nulisnya X, Y ya. Ekspektasi X kurangi rata-rata X, dikali Y kurangi rata-rata Y. Ini juga bisa dibuktikan sama dengan ekspektasi X kali Y min mu X kali mu Y. Silakan buktikan sendiri. Caranya sama, X dikali Y, ya, X dikali min mu Y, terus min mu X kali Y, baru plus mu X mu Y. Nah, pakai continue boleh, pakai discrete boleh. Ya, gitu ya. Dan nanti akan terbukti itu. Jadi mu X itu dianggap konstan sudah ini, karena sudah dihitung. Mu Y-nya juga. Jadi variabel randomnya di sini X sama Y aja. Nah, kalau nanti ketemu ekspektasi dari mu X kali mu Y, ya hasilnya tetap mu X kali mu Y.
Masih ingat ekspektasi AX plus B itu kan A kali ekspektasi X ditambah B itu. B itu dari seolah-olah dari ekspektasi B kan, tetap B hasilnya. Ya, seperti itu pakai sifat itu aja, nanti akan terbukti sama dengan ini. Kalau sudah tinggal ngitung, ekspektasi dari XY double integral jadinya, karena ada dua variabel kan. Ini batasnya Y, yang ini batasnya X, XY dikalikan peluang bersama. Ya kan? Mu X 2/3, mu Y-nya juga 2/3. 4/9. Ini kalau saya hitung, sekarang apa? Fx, Y kan 4xy. Kalau dikalikan jadi 4x kuadrat Y kuadrat. Ini integralnya mudah. Pertama integralkan terhadap X, hasilnya apa? Kalau ini saya integral terhadap X. Tinggal cek X kuadratnya. Kalau diintegral terhadap X kan jadi 1/3 X pangkat 3 kan. Kalau dikalikan 4Y kuadrat, jadi 4/3 Y kuadrat dikalikan X pangkat 3. Batasnya masukkan 0,1. Ini hasilnya. 4/3 X pangkat 3 Y kuadrat. Batasnya 0,1. Ingat, batasnya ini adalah batasnya X. Jadi yang diganti X-nya. X diganti 1, jawabnya 4/3 Y kuadrat. Ya kan? Min, kalau X-nya 0, 0. Nah, sudah, ketemu kan? Integral sekali lagi terhadap Y, tapi batasnya juga 0,1. Ini kalau diintegral terhadap Y, 1/3 Y pangkat 3, dikali 4/3 jadi 4/9. Y pangkat 3. Batasnya 0,1. Masukkan Y-nya 1, ketemu 4/9, dikurangi Y-nya 0, berarti 0. Min, jangan lupa, mu X kali mu Y tadi 4/9. Ternyata kovariannya 0. Nah, kovarian antara X dan Y itu 0. Nah, apa artinya itu? Kalau kovariannya 0 berdampak pada korelasi antara X dan Y itu 0. Nah, kalau korelasinya 0 itu mengakibatkan X dan Y-nya saling bebas. Berarti ini bisa dijawab menggunakan yang D. Kalau kovalensinya 0 maka X dan Y saling bebas. Itu pertanyaan yang E. Nah, ini ya, X dan Y saling bebas. Baik, ini untuk praktikum yang terakhir ya. Nah, ini kalau di video ini lebih detail saya jelaskan ya. Kalau di praktikum menggunakan ini ya mungkin tidak sejelas ini ya, enggak selengkap ini ya. Masalahnya harus menyiapkan catatan juga itu ya. Nah, ini saya siapkan dulu biar lancar ya. Ini contoh aplikasinya ya, aplikasinya. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memperbaiki sejenis mobil dalam jam merupakan variabel random X. Dengan rata-ratanya 5 jam dan simpangan bakunya 2 jam. Jadi variabel random X itu adalah waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memperbaiki sejenis mobil. Ya, jadi rata-rata dia memperbaiki 5 jam dengan simpangan bakunya 2 jam. Fungsi peluangnya enggak tahu di sini. Enggak ada fungsi peluangnya. Yang ditanyakan, hitung probabilitas waktu yang dibutuhkan orang tersebut antara 2 sampai dengan 8 jam. Berarti kan sama saja apa? Menghitung peluang X antara 2 dan 8 kan? Nah, ini kita bawa ke ini. Ingat teorinya. Ini kan bentuknya apa? Dibawa ke bentuk mu min K sigma, mu plus K sigma. Untuk menentukan K ini sebenarnya mudah. Tinggal Anda pasang aja mu, 5 kan, mu-nya 5, sigmanya 2, pasang dulu, tinggal K di sini. Langsung aja, 5 dikurangi K kali 2 sama dengan 2. Nanti otomatis K-nya ketemu 3/2. Itu aja cara memperolehnya. Di K-nya 3/2. Boleh lewat yang di atas ini. 5 plus K kali 2 sama dengan 8. Nanti K-nya sama, ketemu 3/2. Nah, menurut teorema berarti kan, ya ini pakai dalil Chebyshev kan, menggunakan dalil Chebyshev, maka peluang X antara mu min K sigma dan mu plus K sigma itu lebih dari atau sama dengan 1 min 1/K kuadrat. Makanya langsung saya pakai teoremanya, lebih dari atau sama dengan 1 min 1/K kuadrat. Ini langsung saya kuadratkan.
K-nya tadi 3/2 dikuadratkan 9/4. Baru nilai ini kalau saya hitung sama dengan 5/9. Kalau begitu peluang X antara 2 dan 8 jam itu sebesar lebih dari atau sama dengan 5/9. Jadi peluangnya minimal 5/9 atau lebih. Gitu ya. Bacanya begitu. Bukan sama dengan, tapi yang dibaca ini. Karena ini mendahului tanda ini. Jadi peluangnya ini lebih dari atau sama dengan 5/9. Kalau dikomentari gitu. Nah, mungkin kalau mau diperjelas di sini. Jadi, ya. Ini enggak mau di sini. Ini naik ini kalau ya. Nah, jadi apa? Probabilitas apa ini? Waktu yang dibutuhkan seseorang orang tersebut ya. Antara berapa? Antara 2 sampai 8 jam ya. 2 sampai 8 jam ya, paling sedikit gitu ya. Paling sedikit berapa tadi? 5/9. Ya, gitu. Kalau kita baca seperti itu, ya, bukan sama dengan. Paling sedikit itu berarti minimal kan? Nah, minimal 5/9 peluangnya tadi ya. Nah, kalau ini hitung probabilitas bahwa waktu yang dibutuhkan orang tersebut paling lama 1 jam atau paling sedikit 9 jam. Kalau ditulis pakai simbol kan gini. Paling lama 1 jam berarti maksimum 1 jam. Atau paling sedikit berarti minimum 9 jam. Ini kalau Anda komplement kan sama aja gini. Masih ingat kalau di SMA itu pakai garis bilangan. Ya, ini ada angka 1 dan 9 tertutup. 1, 9 tertutup. Bulatannya ditutup rapat. Kurang dari 1 berarti panahnya ke kiri, diarsir, ya kan? Lebih dari atau sama dengan 9 panahnya ke kanan, diarsir. Berarti ini daerahnya ini. Nah kalau saya komplementkan sama saja 1 min daerah putih, ya nggak diarsir. Daerah putih itu kan tidak termasuk 1 sama 9. Nah, jadi sama saja 1 min peluang X antara 1 dan 9. Ya. Cuma 1 dan 9-nya tidak masuk dalam hitungan. Perhatikan ini X-nya kontinu. Sebenarnya dalam hitungan peluang untuk kontinu menghitung disama dengan, sama aja menghitung tanpa sama dengan. Jadi kadang-kadang ini dikasih sama dengan, kadang-kadang tidak. Ini nilainya tetap dihitung di batasnya 19. Ya, jadi kalau kontinu nggak masalah. Ya. Cuma kalau lebih jelasnya teorinya seperti itu. Komplemennya harus nggak pakai sama dengan. Ya, meskipun pakai sama dengan hasilnya sama. Ini misalkan dikasih sama dengan pun hasilnya sama. Cuma secara teori ini yang benar nulisnya. Ini komplemen dari itu. Nah, itu aja. Jadi kalau Anda punya daerah kurang dari 1, kurang dari 9, di mana 1 dan 9-nya masuk dalam daerah itu, daerah gelap sebut aja, maka daerah terangnya ini antara 1 dan 9. Ya, ini caranya seperti tadi, seperti A, buat menjadi mu min K sigma, mu plus K sigma. Nanti K-nya Anda temukan 2. 5 dikurangi 2 kali 2 kan 1. 5 ditambah 2 kali 2, 9. Berarti K-nya berapa? K-nya di sini 2. Rumusnya masih pakai Chebyshev, tapi ada tapinya ya. Perhatikan. Peluangnya ini kan nilainya lebih besar atau sama dengan. Ya kan? Berarti kalau 1 dikurangi tanda lebih besar atau sama dengan, itu berubah jadi lebih kecil sama dengan.
Nah, masih ingat konsep logika pengurangan? 1 dikurangi besar jadi kecil. Nah, 1 dikurangi kecil jadi besar. Nah, pakai logika itu. Karena ini nilainya adalah lebih besar kan? Maka kalau 1 dikurangi lebih besar jadi lebih kecil. Nah, kebetulan nilainya ini kalau kita hitung nanti lebih besar atau sama dengan berapa? 1/4 ya? 1/4. Dari mana? 1 dikurangi 1/4. Benar nggak hitungannya? Coba saya tulis dulu sini ya. Ini harusnya pakai kurung buka. Saya pakai ini aja biar kelihatan. Nah, gitu ya. Pakai kurung ini. 1 minus 1/4 kuadrat. Berapa 1/4 kuadrat? 1/4 ya. Nah, ini ya. Jadi nilai peluang ini lebih besar atau sama dengan 1 min 1/4 kuadrat. Nah, 1/4. Ini kan berarti kalau dihitung ketemu berapa? 1-nya hilang 1/4 kan? Nah, ini jawabnya lebih kecil atau sama dengan 1/4. Nah, ini jawabnya. Ini saya tulis ini, tapi tandanya berubah karena di sini sebagai pengurang. Kalau ini kan enggak langsung, kan bukan pengurang. Langsung peluangnya ini lebih dari atau sama dengan 5/9. Nah, kalau diterapkan di sini karena dia sebagai pengurang kan. Jadi 1 dikurangi lebih besar atau sama dengan, itu berubah jadi lebih kecil atau sama dengan. Nah, naik 1, ininya hilang, min kali min 1/4 jadi plus. Inilah jawabnya. Oke, saya kira sampai di sini. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Boleh melalui WA group ya. Saya kira sampai di sini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.